Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Joni, NIM 220012, Program Studi Manajemen, kelas RC1, semester 3, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Dengan tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat ulangan akhir semester kuliah di semester 3. Yang saya bahas mengenai dari bab 1 sampai bab 14. Yang utama, bab 1, pengertian komunikasi adalah proses pengalian ide dari suatu sumber ke suatu sumber penerima, atau lebih dengan tujuan agar dapat mengubah tingkah laku. Pengertian komunikasi adalah suatu proses pandangan seseorang yang berusaha memberikan pengertian informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Kedua, orang lain juga bertanya, model-model komunikasi apa saja? Nah, dari berbagai model komunikasi yang telah dirumuskan oleh para ahli, ditarik benang merah bahwa model komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis model komunikasi. Yang utama yaitu komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi intersaksional. Dapat 7 tradisi cakupan komunikasi yang terdiri dari tradisi retoris, semiotik, fenomenologis, sibernetika, sosiopsikologis, sosiostruktural, dan krisis. 3. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja melalui komunikasi yang efektif. Seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Yang keempat, komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Bab kelima yaitu mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Komunikasi verbal, komunikasi formal, komunikasi informal. 6. Pesan adalah isi atau maksud yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. 3. Saluran channel adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran atau nada suara. 7. Komunikasi efektif menjadi bagian penting dalam kehidupan saat ini, karena setiap orang melakukan komunikasi. Hal yang harus diperhatikan bahwa komunikasi yang dilakukan tidak selalu efektif karena adanya hambatan-hambatan yang ditemui di dalam komunikasi. Hambatan-hambatan tersebut hendaknya diatasi sehingga komunikasi dapat menjadi efektif. 8. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan sebagai alat akibat dari terjadinya proses komunikasi antara berbagai unsur kebudayaan. Menurut Dahya Gandasari DDKK dalam buku Komunikasi Lintas Budaya 2021, ruang lingkup komunikasi lintas budaya mencakup beberapa hal penting. 9. Cara menerapkan etika di dalam komunikasi digital. Selanjutnya adalah dengan bersikap sopan dan santun, dengan tata krama yang baik,
dalam komunikasi. Hal ini tidak dapat akan menimbulkan masalah atau perdebatan, malah akan memperkuat hubungan orang lain menjadi baik. Bahasa dan tulisan yang jelas. 10. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis, pengembangan produk, pengajuan usul proyek, keperluasan pasar, dan lain sebagainya yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. 11. Itu surat bisnis adalah salah satu metode komunikasi tertulis yang sering dilakukan dalam dunia bisnis. Dengan menggunakan surat, perusahaan atau individu bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya melalui cara yang lebih profesional. 12. Itu pengertian proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci dan formal mengenai rancangan suatu kerja ataupun kegiatan. Teks proposal berisi mengenai program kerja dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Ke-13, keberadaan teknologi berperan sebagai media komunikasi antara pelaku bisnis dengan konsumennya. Teknologi tidak hanya memasarkan produk tetapi dapat membantu mengelola keuangan perusahaan dengan cara yang lebih inovatif dan efisien untuk meningkatkan penjualan bisnis mereka. Ke-14 itu presentasi adalah salah satu bagian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi dalam dunia usaha yang berguna untuk menyampaikan berbagai hal-hal atau kebutuhan dalam menyampaikan informasi. Komunikasi bisnis berupa komunikasi verbal komunikasi nonverbal, iklan, percakapan, dan presentasi bisnis. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik didengar. Kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.